Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jagran, yang kami hormati Ibu calon guru penggerak SD Negeri Jagran, yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Jagran. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan visi dan prakarsa perubahan. Kedua kalinya tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan kebenaran, yaitu dinul Islam. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian selanjutnya sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang selanjutnya pemaparan visi dan prakarsa perubahan, kemudian penutup. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah ini acara hari ini berjalan lancar dan sukses. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jagran. Kepada beliau Bapak Edi Pratikno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pendamping Praktek calon guru penggerak, yaitu Ibu Nur Jana MPD. Yang saya hormati calon guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Jagran. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas dan melaksanakan kewajiban kita sebagai guru. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan hari ini adalah pendampingan individu, diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya harapan kami selaku kepala sekolah sebaiknya semua atau sebagian besar guru untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak, sehingga dengan adanya guru penggerak maka sekolah ini akan menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berprestasi, dan itu adalah harapan dari kami, tentu juga harapan dari masyarakat dan anak-anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti diedit aturan kita tambah lagi. Terima kasih kami sampaikan.
Selanjutnya adalah pemaparan visi dan prakarsa perubahan. Kami persilahkan Ibu Udiatul Mabrurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kepada yang terhormat pengajar praktik Ibu Nurjana MPD yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jateng, Bapak Edi SPD yang kami hormati, Bapak Ibu dan Guru SD Jateng yang berbahagia. Marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri Jateng. Sallallahu salamullah, mudah-mudahan kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan petunjuknya kita dapat mengetahui jalan yang benar, yakni agama Islam. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, saya di sini akan menyampaikan pemaparan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebelum saya menyampaikan pemaparan tentang visi dan prakarsa perubahan yang sudah saya buat, saya akan membacakan motivasi dulu. Ini yang didawuhkan Kiai Haji Maimun Zubair dan insya Allah akan menjadi motivasi bagi saya sebagai guru. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik. Rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik kita ke surga. Itu motivasi yang saya tanamkan dalam diri saya. Kenapa begitu? Karena namanya anak-anak, kita itu seringkali dibuat jengkel, dibuat lelah, dan untuk mendisiplin, untuk memotivasi diri kita sendiri, kita harus mempunyai sesuatu yang bisa menguatkan untuk kita sendiri, supaya kita itu tidak sampai melakukan hukuman atau kekerasan kepada anak-anak. Seperti berita yang akhir-akhir ini viral, kasus guru yang dipenjarakan, guru yang dilaporkan. Nah, itu jadi saya kalau sedang jengkel kepada anak-anak, saya selalu mengingat dawuh Kiai Haji Maimun Zubair ini. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan mendapat ridha Allah, dan salah satu dari mereka yang membuat jengkel kita hari ini adalah mereka yang akan menarik kita ke surga. Amin, Allahumma amin. Tujuan diskusi pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum kita membuat visi, kita merumuskan kalimat rumpang dulu. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Sebelum membuat visi, kita berangan-angan, memimpikan. Kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa untuk murid-murid kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah sebelum merumuskan visi, saya melengkapi kalimat rumpang ini dulu. Ini visi sekolah yang sudah dibuat oleh tim pembentuk visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, terampil, berprestasi, dan peduli lingkungan. Ini sudah sesuai dengan KUSP kita di tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2023-2024 di kurikulum Merdeka. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid? Apakah visi
mencoba merumuskan visi calon guru penggerak atau visi saya sebagai calon guru penggerak. Ini sudah saya sesuaikan dengan visi yang dibuat oleh sekolah tadi, yaitu terwujudnya peserta didik yang mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, dan cinta lingkungan. Penjelasan dari komponen visi. Ini saya sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila mandiri. Mandiri menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Kemudian untuk berprestasi menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Kemudian untuk yang cinta lingkungan menggambarkan profil Pancasila dimensi berakhlak mulia pada poin D, akhlak kepada alam semesta. Berfokus pada visi aspek cinta lingkungan dan profil pelajar dimensi berakhlak mulia. Kenapa saya berfokusnya dari visi tadi? Kenapa saya fokus untuk prakarsa perubahan saya adalah cinta lingkungan dan berakhlak mulia? Saya di sini adalah guru kelas 1. Ya, otomatis sebagai guru kelas 1. Kelas 1 itu dari transisi dari PAUD ke SD, saya harus menanamkan akhlak kepada anak mulai dari dini, mulai dari kelas 1. Supaya apa? Supaya nanti di kelas selanjutan mereka sudah terbiasa akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada sesama, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua. Itu saya tanamkan di kelas 1, mulai dari kelas 1. Contoh akhlak terhadap lingkungan. Jadi di kelas saya sudah ada tempat sampah. Nah, itu anak-anak sudah saya tanamkan kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Setelah itu, sebelum anak-anak pulang, semua yang ada di kelas itu harus sudah bersih. Anak-anak kelas 1 itu kadang kalau membuang sampah, karena ya mereka itu transisi dari PAUD ke SD, masih belum mandiri. Semuanya masih minta disiapkan orang tua. Bahkan kadang makan pun masih ada yang disuapi orang tua. Jadi saya sebelum anak-anak pulang itu saya tekankan meja dan loker yang ada di meja itu harus sudah bersih. Nah, sebelum anak-anak pulang itu semua anak membersihkan loker meja, membersihkan tempat mereka di bawah meja, itu langsung dibuang ke tempat sampah. Dan saya juga berkolaborasi dengan orang tua, bahwa di rumah saya meminta kepada orang tua untuk menanamkan cinta lingkungan kepada anak. Cinta lingkungan di rumah yang saya tanamkan kepada anak adalah dengan membuang sampah di tempatnya, dengan menaruh barang-barang yang ada di rumah sesuai dengan tempatnya. Misalnya dari sekolah, anak-anak sepatu ya harus diletakkan di rak sepatu. Jangan dari pulang sekolah langsung ditaruh di sembarang tempat berceceran, itu membuat lingkungan yang tidak bersih. Begitu. Kemudian untuk yang di sekolah, cinta lingkungan juga saya tanamkan. Biasanya saya berkolaborasi dengan Bu Puji ini, Bu Guru kelas 5 yang sangat suka sekali penghijauan. Nah, menanam itu saya suka berkolaborasi dengan Bu Puji. Jadi anak-anak di awal tahun pelajaran kemarin itu membawa satu bunga dari rumah untuk penghijauan. Karena kita lihat di taman yang di dekat gerbang itu bunga-bunganya semuanya sudah pada layu. Jadi kita meminta anak-anak untuk membawa satu bunga dari rumah, bunga atau tanaman apapun boleh untuk ditanam di sekolah. Sekarang masih ditaruh di pot, belum ditanam karena memang menunggu ada akarnya dulu. Nah, itu program yang saya sesuaikan dengan visi sekolah tadi. Selanjutnya, setelah saya membuat fokus cinta lingkungan dan profil belajar dimensi Pancasila berakhlak mulia,
saya merumuskannya dengan tahapan baca, yaitu membuat pertanyaan utama untuk B-nya, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Pada tahapan B, yaitu buat pertanyaan utama dengan prakasa perubahan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan cinta lingkungan pada peserta didik. Dari prakasa perubahan saya, Bu, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan cinta lingkungan pada peserta didik. Untuk buat pertanyaannya, yang pertama, tindakan yang saya lakukan adalah mengajak seluruh warga sekolah untuk bertukar pikiran terkait pentingnya menanamkan cinta lingkungan pada peserta didik. Jadi bukan hanya di kelas 1 kita tanamkan cinta lingkungan pada peserta didik, tapi di seluruh kelas. Dengan cara apa? Kita berkolaborasi dengan seluruh wali kelas atau seluruh guru kelas untuk selalu menanamkan cinta lingkungan pada peserta didik. Kemudian yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan apa yang dapat meningkatkan cinta lingkungan pada peserta didik. Selanjutnya, tahapan ambil pelajaran. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan cinta lingkungan pada anak. Kemudian mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat kepala sekolah, guru atau teman sejawat, orang tua, dan peserta didik. Di tahapan yang ketiga, yaitu G, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan cinta lingkungan pada peserta didik telah berjalan dengan baik, yaitu membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh, saya tertarik dalam memberikan keterampilan tangan hasta dari barang bekas kepada peserta didik. Saya dapat membimbing atau mendampingi peserta didik dalam kegiatan bertemakan cinta lingkungan. Nah, ini sudah saya praktekkan di kelas 1, Bu. Kemarin kelas 1 sudah saya dampingi untuk membuat foto figura dari bubur kertas. Nah, kertasnya itu dari kertas-kertas bekas. Saya mendampingi peserta didik untuk membuat figura yang bahannya itu dari kardus, kemudian dari bubur kertas yang sudah dihancurkan, dan kertasnya itu kertas bekas, bukan kertas baru, bukan beli, tapi kertas apapun yang ada di rumah yang sudah tidak dipakai lagi. Bisa buku-buku lama atau buku-buku coretan dibawa ke sekolah, dan itu sudah saya praktekkan. Hasilnya juga masih ada di kelas. Kemudian untuk tahap jabatan rencana, pertanyaannya, apa langkah yang paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan cinta lingkungan pada peserta didik? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di sekolah? Yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama peserta didik. Apa saja sikap atau perilaku yang menunjukkan cinta terhadap lingkungan? Apa saja produk yang dapat dibuat dari pemahaman terhadap cinta lingkungan? Jadi saya sebelum membuat bubur kertas itu tadi, saya berdialog dengan peserta didik mengenai cinta lingkungan. Apa yang bisa dibuat atau produk apa yang bisa dibuat dari bahan-bahan bekas agar bahan-bahan bekas itu tadi tidak dibuang, atau agar barang-barang bekas itu tadi bisa dimanfaatkan kembali, begitu. Karena kelas 1 ya masih butuh pendampingan. Jadi mereka yang menjawab seenaknya, ada yang menjawab ya dibakar, ada yang menjawab ya diloakkan atau dijual ke tukang luak, begitu. Tapi kemudian melalui pendampingan, kemudian saya menguatkan mereka bahwa bahan-bahan bekas itu bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian yang kedua adalah melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan cinta lingkungan, misalnya peringatan Hari Bumi dan program Sabtu Bersih. Dan program Sabtu Bersih ini alhamdulillah sudah terlaksana
di SD Jagran. Di hari Sabtu kita itu melakukan kegiatan senam bersama, dan biasanya setelah senam bersama kita melakukan bersih-bersih lingkungan. Tidak setiap Sabtu, tapi sudah seringkali dilakukan kegiatan Sabtu bersih pada hari Sabtu itu, Bu, setelah olahraga. Yang kelima, yang terakhir, atur eksekusi, yaitu mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya dan mengajak kepala sekolah dan warga sekolah yang lain untuk melakukan kegiatan pembiasaan Sabtu bersih setiap hari Sabtu. Itu, Bu, prakarsa terbanyak telah saya buat mengenai cinta lingkungan yang dimensi profil pelajar, yang berkaitan dengan dimensi profil belajar Pancasila, dimensi berakhlak mulia. Terima kasih. Ini untuk Bapak Ibu Guru, saya mohon masukan dan sarannya. Saya kembalikan ke Bu Rojana dulu, Ibu. Terima kasih Bu Liato. Visi dan prakarsa perubahannya luar biasa. Monggo untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk memberi saran, masukan, saya persilakan. Monggo, siapa dulu, Bu, Pak, atau Ibu? Monggo. Masukannya bisa kegiatan, menambah kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan cinta lingkungan. Itu kita bisa menambah kegiatan apa selain Sabtu bersih dan memanfaatkan barang bekas. Sepertinya untuk memanfaatkan barang bekas itu setiap kelas sudah melaksanakan. Kalau tidak salah kelas 6 Bu itu sudah seringkali memanfaatkan barang bekas itu ya, membuat karya seperti ini itu sudah sering, Bu. Kemudian membuat topeng dari kertas bekas itu di kelasnya Bu, patung, topeng, begitu. Dan kelasnya Bu Puji juga begitu, memanfaatkan barang bekas seperti botol aqua dimanfaatkan untuk tempat pensil atau dimanfaatkan untuk tempat tisu. Nah itu menarik. Oh iya, tas bunga. Menarik ada masukan dari prakarsa perubahan saya tadi, atau ini dihapus atau diperbaiki atau bagaimana, monggo Ibu Puji ya. Terima kasih, Bu Lina, bagus sekali ya. Semoga nanti saya dan teman-teman bisa terinspirasi dari yang sudah disampaikan Bu Lia tadi. Ini cuma menambah saja Bu Lia sedikit saja tentang cinta lingkungan tadi. Mungkin ditambahi karena anak-anak sudah disuruh membawa bunga tadi ya, sudah ditanam juga. Mungkin ditambahi ada kegiatan pembiasaan untuk petugas piket menyiram bunga gitu, dikirim saja. Sebenarnya anak-anak itu sudah itu loh Bu, pagi-pagi itu beberapa itu sudah punya inisiatif untuk menyiram bunga, tapi cuma 1-2 anak saja yang peduli. Tapi ini mungkin ke depan bisa ditingkatkan kepeduliannya, bagaimana biar semua anak itu punya kepedulian yang sama. Mungkin kepedulian itu kan bisa apa ya, bisa dipaksa dengan cara pembiasaan atau piket tadi, mungkin begitu. Terima kasih Bu. Semoga ini bisa tertular semua ini. Langsung Bu, monggo. Untuk Bu Puji itu bagus sekali ya, melaksanakan kegiatan pembiasaan untuk menyiram bunga. Itu saya setuju sekali, di piket dulu Bu, karena kalau kita itu tidak ada daftar piketnya, biasanya anak-anak itu apa, aku lagi begini, aku lagi begitu, jadi begitu. Karena kita memang anak kecil, anak usia SD, jadi masih butuh pendampingan dan bimbingan dari kita sebagai guru di sekolah. Jadi saya
tiketnya, dan mungkin ini bisa kita bagi untuk kelas utara dan selatan. Nggih, ngoten nggih Bu Puji. Pripun Mbak Edi? Siap nggih. Nggih, terima kasih. Oh nggih, monggo Pak. Terima kasih untuk apa tadi mencintai lingkungan. Iya. Ya, ini memang sudah berjalan, hanya ada kendala air. Air ini nyalanya tidak dari pagi, jadi agak siang. Jadi tadi itu ya keluar tapi kecil sekali karena ini berbagi dengan balai desa, dibagi dengan TK, bagi dengan SD sehingga tidak bisa maksimal. Ya keluar sedikit sehingga untuk mengisi apa itu bak saja ini saja tadi itu belum bisa penuh. Nah, ternyata dari anak-anak ini juga sudah ada rentek, tinggal kita memberikan motivasi. Itu aja. Terima kasih Bu ya. Langsung saja Ibu. Saya ini memang masalahnya itu di air. Dulu itu kita pakai sanyo, ya Pak. Kalau pakai sanyo dulu itu sepertinya lancar, bukan kan? Iya, tapi airnya asin. Nah, sekarang kita itu pakai PDAM. Nah, itu kalau pagi itu memang saya juga pernah pas jam kosong di pagi itu kan waktunya agama. Saya itu menyiram yang ada di halaman itu. Nah, itu keluarnya sedikit Bu, jadi luaman. Jadi kalau mungkin anak-anak itu nanti kurang telaten, itu kira-kira teman-teman ada masukan bagaimana ya menyikapi air, Bu? Terima kasih. Saya sampaikan Bu Ulia. Saya sangat setuju dengan visi dari Bu Ulia tadi, dan yang terfokus saya akan memberikan mencoba untuk memberikan solusi, mungkin nanti bisa dipertimbangkan di sekolah. Memang air PDAM ini dipergunakan untuk 2 desa, Desa Karangkungu dan Desa Jagran dan Dusun Lego. Jadi kita berebut air kalau waktunya aktivitas mencuci, mandi dan membersihkan peralatan dapur mungkin. Kemudian saran saya kalau bisa nanti sekolah mengadakan tandon air. Jadi nanti bisa digunakan sewaktu-waktu, dan tandon air ini dibuka pada malam hari. Karena kalau malam hari saya kira bisa lancar, airnya bisa naik. Kemudian paginya sudah bisa digunakan dengan sepenuh kebutuhan itu. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa dirapatkan oleh warga sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu untuk solusinya, dan tandon. Sepertinya kalau satu tandon itu untuk kegiatan kita pagi sampai siang itu sudah cukup ya untuk anak-anak buang air kecil atau untuk menyiram bunga. Jadi ini PR-nya nanti bisa kita sampaikan di Pak Edi untuk pengadaan tandon supaya ya kita penghijauannya lancar Pak Edi. Apalagi musim kemarau seperti ini, kalau kita tidak siram, wah ini layu semuanya tanaman kita itu. Dan bagaimana Pak Latif, ada tambahan? Oke, monggo saya untuk dari saya cuma ada masukan untuk pemilahan jenis sampah, karena dulu pernah ini tempat sampah sudah ada 3, cuma untuk memaksimalkan ketertiban pemilahan sampah anak-anak masih belum bisa itu. Jadi ada sampah plastik, kertas dan makanan yang bisa terurai itu. Untuk memaksimalkan itu saja. Terima kasih. Itu saja Bu, masukan dari saya.
Terima kasih sekali untuk Pak Latif. Iya, benar Pak Latif ya. Kita sampah itu di setiap sudut kelas itu sudah ada 3, Bu. Sudah ada 3 jenis sampah. Tapi kadang anak-anak itu membuangnya itu tidak sesuai dengan jenis sampah itu tadi. Jadi mungkin kita bisa membuat kegiatan edukasi gitu ya Pak ya, untuk anak-anak supaya dapat memilah jenis sampah. Ngoten nggih. Karena apalagi anak-anak kelas kecil, wah itu buangnya itu ngawur saja. Di satu kotak itu penuh, padahal kotak yang 1 dan 2 kotak sebelahnya itu banyak yang masih kosong. Begitu Bu. Jadi mungkin kita next time kita buat program untuk edukasi memilah jenis sampah. Ngoten nggih. Nanti kita diskusikan atau kita rapatkan untuk kegiatan tersebut. Ngoten, terima kasih. Tambah lagi sedikit. Tambah tiga, Pak. Ya, ini sifatnya hanya mengedit saja nanti tentang cinta lingkungan, terutama di dalam program Sabtu Bersih. Nah, itu tadi mengajak kepala sekolah bersama guru, ya jangan mengajak ya bersama kepala sekolah, jadi bersama guru dan kepala sekolah dan anak-anak, ya, atau di anu yang baik juga mengajak kepala sekolah ke sana. Oke, terima kasih. Lagi untuk prakarsa korban tadi ya, nanti saya berbagi setelah ini sebelum saya kirim ke Bonor, nanti saya berbagi dulu Bu untuk PDF-nya, untuk PPT-nya. Nah, dan terima kasih. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Nurjana. Luar biasa ya, tepuk tangannya yang seru. Saya di sini itu juga melihat Bu, di SD Negeri Jarum ini hebat sekali. Saya perhatikan dari awal saya berkunjung di sini. Saya lihat keagamaannya juga bagus, pembiasaan keagamaan yang sudah bagus sekali. Kemudian ditambah lagi proses pembelajarannya pakai digital juga bagus sekali. Nah sekarang saya dengar sendiri untuk cinta lingkungannya juga luar biasa. Ini saya berpikir kalau masyarakat di sekitar ini makanya tidak salah kalau menyekolahkan putra putrinya di sini, karena saya sendiri melihat itu tertarik, sangat tertarik dan bagus karena ini hasil dari kepemimpinannya dari Bapak Edi. Untuk mendampingi anak buah beliau luar biasa, sabar kita Bu. Nah, tapi hasilnya hebat sampai ini Bu, CGP-nya juga hebat, aktif, hebat. Pokoknya saya jempol sekali untuk warga dari SDN Jagran. Mau tepuk tangannya kembali. Gotong royongnya, kerjasamanya tadi saya lihat ini menyiapkan untuk pemaparan visi dan prakarsa perubahannya juga kerjasama, gotong royongnya memang perlu dicontoh untuk SD-SD lain. Untuk visi dan prakarsa perubahannya bagus dan saya minta mohon amat sangat untuk Bapak Ibu membantu Ibu Ulyatul, memotivasi, mendukung, dan saya mohon juga untuk kerjasamanya bersama Ibu Ulyatul. Jadi kalau kita melaksanakan visi dan prakarsa perubahan ini sendiri-sendiri kan tidak sampai ke tujuannya Bu. Beda dengan bersama-sama, ayo jalan sama-sama cepat sampai tujuan.
kemajuan. Dan saya yakin dengan kerjasama Bapak Ibu semuanya, SDJ akan malah semakin hebat dan hebat. Amin, amin. Untuk acara selanjutnya adalah penutup, kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya di sini pengajar praktek sekaligus moderator. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah hilaf saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.